Filem diawali dengan adegan pertarungan master kungfu Cina dengan seorang samurai Jepang yaitu Miyamoto Kojiro dan berakhir dengan kemenangannya tanpa melukai lawan. Kojiro kemudian mengumumkan surat tantangan terbuka kepada seluruh perguruan bela diri yang ada di Tiongkok untuk bertarung dengan dirinya. Jika tidak ada yang menerima tantangannya dalam waktu sebulan, maka seluruh perguruan kungfu Cina harus menyerahkan diri kepada Jepang. Tapi sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya. So, kita langsung saja gaskan ke dalam alur ceritanya. Berita tersebut pun sampai ke telinga Yuan Jia dan rekannya Jin Sun. Jin Sun sempat menasihati Yuan Jia untuk mengabaikan tantangan dari Kojiro. Karena takut jika nanti Yuan Jia kalah, maka akan berpengaruh buruk terhadap reputasi perguruan bela diri mereka. Yuan Jia kemudian memikirkan hal yang dikatakan Jin Sun, lalu pergi ke sebuah tempat dan berdoa di depan batu prasasti milik ayahnya yaitu Hoi Indi. Ia pun merenung dan kembali teringat masa lalunya di Tianjin tahun 1898. Pada saat itu kakaknya yang bernama Huan Yuanjing akan melangsungkan pernikahan, dan ayahnya Huan Indi berdoa untuk pernikahan anaknya itu. Pada saat acara pesta pernikahan, tiba-tiba seorang laki-laki misterius datang dan membuat kekacauan. Ternyata laki-laki itu adalah orang yang ingin balas dendam kepada ayah Yuan Ji yaitu Huan Indi karena telah membunuh ayahnya tepat di depan matanya pada saat ia masih kecil dulu. Melihat ayahnya akan diserang, Yuan Ji pun turun tangan dan melawan laki-laki itu dengan keahlian bela diri yang ia miliki dan dengan mudahnya mengalahkan laki-laki tersebut. Namun ketika Yuan Jia akan memberikan hantaman kepada laki-laki itu, Huan Indi menghentikannya dan meminta Yuan Jia melepaskan laki-laki tersebut. Dan Yuan Jia malah mendapatkan hukuman dari ayahnya karena ia telah belajar kungfu secara diam-diam. Padahal ia sendiri tidak mau mengajarkan ilmu bela dirinya kepada Yuan Jia karena Yuan Jia dianggap memiliki watak yang keras. Mendengar hal itu, Yuan Jia pun yang marah kemudian pergi meninggalkan ayahnya karena ia tidak mengerti dengan jalan pikiran sang ayah. Scene berpindah ke sebuah istana kota terlarang Beijing. Permaisuri istana yang bernama Shiki mengutus Jenderal Yuan untuk menuju Tianjin, yaitu sebuah tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian para pemberontak, dan juga memerintahkan Jenderal Yuan untuk membunuh mereka. Permaisuri Shiki juga berpesan agar Jenderal Yuan membersihkan debu-debu yang ada sebelum ia kembali agar tidak mengotori kota kekaisaran. Scene kembali berpindah ke sebuah dermaga di mana memperlihatkan orang-orang sedang memindahkan barang-barang dari kapal dagang Yu yang diketuai oleh Jin Sun. Tiba-tiba mereka didatangi oleh anak buah Jenderal Yuan dari kekaisaran dan meminta yang upeti kepada Jin Sun. Tak lama kemudian, seorang wanita yang biasa dipanggil Nona Yu kembali ke Tianjin bersama seorang pak tua yang merupakan pemberontak yang menjadi target pasukan Jenderal Yuan. Ia menyamar menjadi tabib yang baru dipekerjakan oleh Jin Sun. Ternyata pak tua tersebut telah lama ditunggu oleh pasukan Yuan untuk membawanya. Ketika Yuan hendak menyerang pemberontak itu, Yuan Jia datang dan menghalanginya, dan pertarungan pun terjadi. Yuan dan anak buahnya mengalami kekalahan dan pergi dari tempat itu. Dan pada malam harinya, tabib yang menjadi incaran menginap di rumah Jin Sun. Ia lalu memberikan sebuah surat kepada Jin Sun yang dikutipkan oleh tuannya yaitu Fu Sheng yang juga merupakan sahabat Jin Sun. Fu Sheng adalah ketua pemberontak yang ingin mengalahkan kepemimpinan kekaisaran Shiki. Fu Sheng meminta Jin Sun membantunya memasuki ibu kota dan mengumpulkan para patriot, mereformasi negara dan mendirikan negara yang cerdas. Jin Sun lalu pergi menemui Yuan Jia dan makan bersama. Jin Sun lalu meminta Yuan Jia untuk ikut membantu melawan kekaisaran yang telah membuat kekacauan di negara itu. Karena dengan kemampuan bela diri yang dimiliki Yuan Jia akan sangat membantu. Yuan Jia sempat ragu, namun akhirnya ia memutuskan membantu mereka dengan mendirikan perguruan bela diri untuk membantu reformasi Tiongkok.
Namun ada aturan yang harus dilakukan sebelum mendirikan perguruan kungfu di kota tersebut, yaitu harus mengalahkan 7 perguruan bela diri yang ada di kota itu. Sementara Jin Sun sedang keluar, ternyata secara diam-diam pasukan Jenderal Yuan menyerang kediaman Jin Sun dan menangkap sang tabib lalu membunuhnya lalu memenggal kepalanya sebagai bukti kepada tuannya, yaitu Jenderal Yuan yang diutus oleh Permaisuri Cuki. Kematian tabib itu pun membuat Jin Sun terkejut. Sementara Tuan Yu, pengusaha di dermaga, tidak ingin berurusan dengannya kembali, yang ikut membahayakan keluarganya. Keesokan harinya Yuan Jai mulai menantang master kungfu yang ada di Tianjin. Yang pertama ia datangi adalah perguruan Shengwu. Tantangan pun diterima oleh perguruan Shengwu. Namun murid senior di sana malah meremehkan Yuan Jai. Alhasil, murid itu pun terjatuh hanya dengan sekali tendangan dari Yuan Jai. Yuan Jai lalu bertarung melawan guru mereka dengan kemampuan bela diri yang ia miliki. Yuan Jai pun berhasil mengalahkannya. Sebelum pergi, Yuan Jai mengatakan bahwa ia akan mendirikan perguruan bela diri terbesar di Jinmen dan menerima siapa saja yang ingin berguru dengannya. Dan ia pun lalu pergi dan kembali ke rumah tempat Jin Sun berada. Namun tiba-tiba Jenderal Yuan dan anak buahnya datang dan berpura-pura menaiki tabib yang sebelumnya datang dan merupakan tabib terbaik. Jenderal Yu mengatakan jika mereka membutuhkan tabib itu untuk mengobati tuannya yang mengalami sakit jantung, padahal merekalah yang telah membunuh tabib itu. Mendengar jawaban dari Jin Sun membuat anak buah jenderal murka dan terjadi perselisihan. Setelah itu mereka pun pergi dan menyimpulkan bahwa Jin Sun terlibat dalam pemberontakan. Malam harinya Yuan Jai memperlihatkan gerakan kungfu kepada murid pertamanya, yaitu Luen Sheng. Beberapa saat kemudian mereka kedatangan Nona Yu yang ingin bertemu dengan Jin Sun. Dan terlihat Liu Sheng dan Yuan Jai yang sama-sama menyukai dua wanita cantik itu. Ternyata maksud kedatangan Nona Yu adalah untuk memberitahukan bahwa ayahnya akan meninggalkan Tianjin pada esok hari untuk menghindari kecaran dari dinasti. Keesokan harinya di perguruan Qiwu, orang nomor 1 di Tianjin sekaligus memimpin perguruan tersebut yaitu Weng Wu memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak lagi terlibat dalam dunia persilatan. Ia pun menyerahkan tahtanya kepada murid tertua yaitu Yuan. Setelah upacara selesai, Jenderal Yuan dan anak buahnya datang dengan alasan ingin memberi hadiah. Namun Jenderal Yuan dengan sengaja memprovokasi jika perguruan Qiwu bukanlah yang terkuat, namun ada pendatang baru yaitu Yuan Jai yang akan mendirikan perguruan silat nomor 1 di kota tersebut. Yang membuat para murid perguruan Qiwu murka karena dianggap tidak sopan Jenderal Yuan berbicara seperti itu di depan gurunya yang baru saja pensiun. Setelah melakukan provokasinya, mereka pun lalu pergi. Karena Weng Wu telah pensiun, ia pun menyerahkan persoalan tersebut kepada muridnya Yuan. Yuan kemudian mengirimkan surat tantangan hidup dan mati kepada Yuan Jai, dan ia dengan senang hati menerimanya. Meskipun Jin Sun telah menasihatinya, Yuan Jai tetap bersikeras menerima tantangan dari Yuan dan meminta pakaian yang layak kepada Jin Sun. Yuan Jai langsung pergi menemui perguruan Qiwu, di mana para master kungfu menunggunya, dengan membawa surat tanda tangan kontrak tantangan hidup dan mati. Pada pertarungan pertama, Yuan Jai harus melawan master kungfu yang ahli dalam menggunakan senjata. Namun hal itu tidak membuatnya goyah, dan dengan keahliannya Yuan Jai pun berhasil mengalahkan master kungfu yang pertama. Dan untuk lawan selanjutnya adalah Master Kungfu Buta. Ia menggunakan indera pendengar untuk melawan musuhnya. Melihat lawannya buta, Yuan Jai pun menutup matanya dengan kain. Pertarungan kali ini juga dengan mudah dimenangkan oleh Yuan Jai. Kemudian pada tingkat yang ketiga, Yuan Jai berhadapan dengan Master Kungfu Dewa Mabuk, dan ia pun berakhir seperti dua pertarungan sebelumnya.
Pada level terakhir pun seharusnya Yuan Jai menghadapi Wang Wu sebagai orang nomor 1 di Jinmen. Namun karena ia telah mengundurkan diri, maka kedudukannya pun digantikan oleh Yolan. Meskipun awalnya Yuan Jai menolak pertarungan dengan wanita, akhirnya ia pun terpaksa membela diri dan melawannya. Di mana yang membuat Master Kung Fu lainnya terkejut dan sangat murka, mereka menuduh Yuan Jai yang telah membunuh Yolan. Hampir saja para Master Kung Fu menyerang Yuan Jai. Tetapi tiba-tiba Jenderal Yuan datang dan membela Yuan Jai, karena mereka telah menandatangani surat perjanjian hidup atau mati. Maka wajar saja jika salah satu dari mereka harus mati. Dengan kemenangannya ini, Yuan Jai pun dibolehkan mendirikan perguruannya sendiri. Ketika hendak pergi, Jenderal Yuan mengatakan bahwa ia ingin Yuan Jai bergabung bersamanya dan mengabdi dinasti kekaisaran. Tetapi Yuan Jai menjawab bahwa ia tidak tertarik dengan tawarannya dan pergi dari tempat itu. Sekembalinya di kediaman Jin Sun, ia melihat tempat tersebut sangat kacau. Muridnya Leung Sheng disekap sementara Jin Sun telah dibawa oleh pasukan Jenderal Yuan. Leung Sheng lalu teringat sesuatu dan memberikan sebuah surat kepada Yuan Jai yang sebelumnya diberikan oleh Fu Sheng kepada Jin Sun. Leung Sheng kemudian bergegas mengantarkan gurunya ke kediamannya, dan sudah tidak ada orang di sana. Yuan Jai pun menduga bahwa Tuan Yu dan putrinya telah pergi meninggalkan Tianjin. Namun dugaan mereka salah. Ternyata Tuan Yu dan putrinya telah disekap oleh Jenderal Yuan dan Tuan Yu telah tewas. Jenderal Yuan lalu menemui Jin Sun dan mengancamnya untuk memberitahukan lokasi keberadaan pemimpin pemberontak Tan Sitong. Tetapi Jin Sun tak mau membocorkan keberadaannya. Jin Sun juga mengatakan bahwa dinasti kekaisaran Qin sekarang ini telah berada di ambang kehancuran karena telah banyak masuk agresi asing yang membuat kekacauan. Karena Jin Sun tidak mau memberitahukan tempat persembunyian pemimpin pemberontak dan ia pun disekap di sana. Di sisi lain, Wang Wu berencana membalaskan kematian Yolan. Sementara itu, Yuan Jai yang sedang bingung didatangi oleh muridnya dan memberikan sebuah surat yang berisi perintah yang menyuruhnya pulang karena ayahnya sedang sakit parah. Karena dirinya sudah lama tidak kembali ke rumah sejak konflik dengan sang ayah, namun Yuan Jai menunda kepulangannya dan memilih membantu Jin Sun melindungi pemimpin pemberontak dan menghentikan kekacauan. Sementara ayahnya yang sakit-sakitan terus menunggu Yuan Jai pulang. Dan keesokan harinya, Jin Sun yang disekap oleh Jenderal Yuan berhasil melepaskan diri. Sementara itu di dermaga, ketika Yuan Jai sedang menunggu kedatangan Tuan Tan bersama muridnya, ia didatangi oleh Wang Wu dan murid perguruan bela dirinya yang ingin membalas dendam atas kematian Yolan. Yuan Jai pun menjelaskan kejadian sebenarnya bahwa bukan dia yang membunuh muridnya dan meminta waktu agar ia bisa mengungkapkan kebenarannya. Wang Wu percaya kepada Yuan Jai dan tidak jadi menyerangnya. Wang Wu kemudian ikut bersama Yuan Jai melawan Jenderal Yuan dan pasukan dinasti Qin. Murid Wang Wu ditugaskan membawa Tuan Tan ke tempat aman dengan pengawal penuh. Lalu di perjalanan mereka bertemu dengan Jin Sun yang berhasil kabur. Sementara itu Yuan Jai membawa Wang Wu sendirian ke hadapan Jenderal Yuan dan pasukannya. Sesampainya di sana mereka pun langsung menyerang Yuan Jai dan Wang Wu. Di sisi lain pasukan yang membawa Tuan Tan diserang oleh suruhan Jenderal Yuan. Wang Wu kemudian meminta Yuan Jai pergi dan melindungi Tuan Tan, sementara dirinya melawan Jenderal Yuan. Tuan Tan telah dikepung oleh pasukan Jenderal Yuan dan membunuh semua pasukan yang melindunginya. Yuan Jai terlambat sampai di sana dan melihat murid pertamanya Leung Sheng telah sekarat. Melihat hal itu, Yuan Jai pun sangat marah dan menyerang pembunuh dinasti Qin dengan brutal hingga tewas. Meskipun berhasil menyelamatkan Tuan Tan, namun Yuan Jai kehilangan muridnya Leung Sheng yang tewas di hadapannya.
Sementara itu, Wang Wu juga tewas di tangan Jenderal Liu karena kewalahan menghadapi pasukan dinasti yang begitu banyak. Dan pada malam harinya dalam derasnya hujan, Yuan Jai datang ke kediaman Jenderal Yuan untuk menyelamatkan Wang Wu. Namun di sana ia melihat kenyataan bahwa Wang Wu telah tewas dan kepalanya digantung di sana. Ia pun langsung disambut oleh Jenderal Yuan dan pasukan bersenjata dinasti yang siap menyerangnya. Melihat itu, Yuan Jai pun sangat murka dan melawan pasukan dinasti sendirian. Melihat pasukannya tewas, Jenderal Yuan ikut turun tangan melawan Yuan Jai, dan pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Meskipun Jenderal Yuan sempat melukai Yuan Jai, ia akhirnya berhasil membunuh Jenderal Yuan dan membawa kepala Wang Wu bersamanya. Dan ia pun membawa kepala Wang Wu bersamanya. Keesokan harinya, Yuan Jai kembali ke rumah untuk bertemu ayahnya yang sakit parah. Namun sayangnya ia terlambat. Ayahnya telah tewas setelah cukup lama menunggu kepulangan Yuan Jai. Sebelum kepergiannya, sang ayah ternyata menitipkan sebuah surat dan buku jurus Tinju Hou dan berharap suatu saat Yuan Jai akan menjadi guru bela diri yang hebat. Lalu Yuan Jai hanya bisa menangis dan menyesali kepergian ayahnya. Dan cerita pun kembali ke masa sekarang tahun 1910. Setelah selesai berdoa di hadapan batu prasasti ayahnya, Yuan Jai pun pergi menerima tantangan samurai Jepang Miyamoto Kojiro. Dan sayangnya filem pun tamat.